PKS dorong Pemprov DKI jual saham pabrik bir. Yakin mau kehilangan cuan? Masih ingat nggak kalau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berjanji akan menjual saham di pabrik bir PT Delta Jakarta pada kampanye Pilgub 2017 lalu? Mungkin banyak yang sudah lupa, mengingat sebagian besar janji kampanye Anies belum ada terrealisasi. Misalkan ada programnya juga semrawut. 2 tahun setelah janji kampanye dan kemenangan Anies di Pilgub paling brutal seantero jagat raya itu, tepatnya tahun 2019, janji itu pun belum dilaksanakan. Namun, Pemprov DKI memastikan bahwa di tahun berikutnya, tepatnya 2020, Pemprov akan melepas kepemilikan saham PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA dan tak lagi menerima dividen. Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan kebijakan umum atau KUA dan prioritas anggaran sementara atau PPAS antara Komisi Si DPRD DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BPBUMD Agustus 2019 lalu. Pemprov DKI Jakarta memiliki persentase saham DLTA mencapai 26,25%. Dalam pembahasan tersebut, DLTA yang telah menyumbang pendapatan 54,6 miliar rupiah pada 2018 dan 100,4 miliar rupiah pada 2019 tak lagi diikutsertakan pada proyeksi dividen 2020. Anies pun mengonfirmasi hal tersebut dan berharap proses pelepasan saham yang sedang berlangsung bisa rampung tahun 2019. Yang dibutuhkan warga Jakarta adalah air bersih, bukan air beralkohol. Itu yang dibutuhkan warga Jakarta. Jadi lebih baik dananya digunakan untuk membangun infrastruktur air minum. Apalagi tambahnya atau dividen cuma segitu, kan sedikit lagi, katanya. Pret, pembual, kini kok mau jadi presiden? Buktinya, sampai detik ini saham sebesar 26,25% itu belum juga dilepas. Dividen yang katanya sudah tidak akan diterima per 2020, pastinya sampai saat ini masih terus mengalir dong. Cuan. Buktinya lagi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau FPKS masih mendorong Pemprov DKI untuk menjual saham DLTA di bulan Ramadan ini. Ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani menilai, Ramadan kali ini merupakan momentum untuk Pemprov DKI menjual saham perusahaan penghasil minuman beralkohol itu. Penegasan ini pas dengan momentum bulan suci Ramadan agar keberkahan di ibu kota dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta, ujar Yani dikutip dari kompas.com. Apalagi kata dia, penjualan saham PT Delta Jakarta telah menjadi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat terpilih 5 tahun lalu. Hal tersebut juga merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat kepada fraksi PKS. Pada 16 Maret 2022, kami bersurat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta untuk diagendakan rapat bersama fraksi-fraksi di DPRD tentang penjualan saham PT Delta ini, kata Yani. Menurut Yani, hasil penjualan saham tersebut bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Sebelumnya, kata dia, hal serupa juga pernah diusulkan Sandiaga Uno saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Sandiaga mengusulkan untuk melelang saham yang hasil dananya digunakan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas lainnya. Dan seperti biasa, Pemprov DKI melalui Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria ngeles kayak bajai. Pada awal 2021, Wakil Gubernur DKI mengatakan Pemprov DKI Jakarta kembali mengajukan penjualan saham kepemilikan ke DPRD DKI Jakarta setelah tak mendapat respons pada tahun-tahun sebelumnya. Riza mengatakan
pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta akan terus mengupayakan kepemilikan saham PT Delta untuk dijual. Jajaran eksekutif di Pemprov DKI setuju jika seluruh saham dijual dan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Eksekutif mengatakan bahwa penjualan saham ini harus melalui persetujuan legislatif yang tidak direspon bertahun-tahun. Sementara legislatif mendorong eksekutif untuk menjual saham di pabrik bir itu, saling lempar terus sampai masa jabatan gubernur hampir finish dan dividen terus mengalir. Ada yang bisa bantu jawab dengan kesimpang siuran ini? Kalau tanya Anies Baswedan, saya nggak yakin dia mau dan mampu menjawabnya. Artikel ini ditulis oleh Papa Dimas di siwot.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.